Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Samia Arafina dengan NIM E1E021069 akan mempresentasikan seminar hasil dari skripsi saya yang berjudul Hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia, Kecamatan Bumi Agung, tahun ajaran 2019-2020. Baik, langsung saja kita ke latar belakang permasalahan dari penelitian saya. Yang pertama, tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa agar tercipta sumber daya manusia yang terampil, berkompetensi, dan berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri dari mereka. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, maka pendidikan harus menjadi prioritas yang utama bagi seluruh komponen bangsa. Sekolah sebagai institusi pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan anak didik mereka untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Nah, dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan atau yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Pembelajaran juga harus bersifat nyata dan konkret agar siswa lebih mudah memahami dan menerima pembelajaran, termasuk dalam pelajaran matematika di sekolah dasar. Pada usia sekolah dasar, peserta didik masih berada pada tahap operasional konkret. Berdasarkan perkembangan kognitif ini, maka anak usia sekolah dasar sulit untuk memahami matematika yang bersifat abstrak. Karena keabstrakannya tersebut, matematika relatif sulit dipahami oleh siswa. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika peserta didik. Nah, prestasi belajar di sini adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran dan ditunjukkan dengan nilai tes atau angka. Prestasi yang dicapai oleh setiap siswa tidaklah sama. Ada yang mencapai prestasi tinggi dan ada yang mencapai prestasi rendah. Berdasarkan prasurvei yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa SD Negeri 1 Margamulia ini masih menggunakan kurikulum 2013. Pembelajaran juga masih berpusat pada guru, dan pada saat proses pembelajaran yang berlangsung, banyak murid yang masih bermain-main di kelas bersama teman sebangkunya, sehingga mereka tidak fokus dalam pembelajaran, serta mengganggu peserta didik lain untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Begitu juga dengan kebersihan dan kerapihan yang ada di dalam kelas yang belum maksimal, sehingga mengganggu konsentrasi peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Kemudian berdasarkan wawancara bersama guru, diperoleh informasi bahwa prestasi belajar matematika kelas 5 di sekolah dasar ini masih rendah. Ada 13 siswa yang sudah lulus KKM dalam pembelajaran matematika dan 19 siswa yang belum lulus KKM. Dari hal ini sudah dapat dipahami bahwa prestasi belajar matematika siswa kelas 5 di sekolah ini masih sangat rendah. Nah, faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa tersebut adalah faktor sekolah, yaitu lingkungan belajar yang kurang kondusif dan kurangnya sarana dan prasarana di sekolah. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pendidik perlu untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman, dan menyediakan media pembelajaran yang interaktif dan mendukung bagi pembelajaran siswa. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti menentukan rumusan masalah, yaitu apakah ada hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia, Kecamatan Bumi Agung, tahun ajaran 2019-2020. Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia, Kecamatan Bumi Agung, dan adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pendidik, memberikan informasi kepada pendidik untuk meningkatkan lingkungan belajar di sekolah yang baik. Kemudian untuk peserta didik, memberikan informasi kepada peserta didik tentang pentingnya lingkungan belajar di sekolah agar memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Kemudian bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan lingkungan belajar di SDN 1 Margamulia.
Kemudian adapun landasan teori dari penelitian ini adalah yang pertama prestasi belajar matematika. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Sedangkan matematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bilangan, bangun, dan konsep-konsep yang berkenaan dengan logika dan saling berhubungan. Jadi, prestasi belajar matematika adalah hasil belajar siswa atau pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar di sekolah. Lingkungan belajar merupakan suatu keadaan yang ada di sekitar sekolah yang memiliki makna dan pengaruh tertentu terhadap tingkah laku siswa, berupa pelaksanaan kegiatan belajar yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kemudian, hubungan antara lingkungan belajar dengan prestasi belajar matematika. Terdapat hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika. Dengan kata lain, semakin baik lingkungan belajar di sekolah, maka prestasi belajar siswa akan semakin baik. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan tinjauan dari penelitian terdahulu dan landasan teori serta permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah model kerangka berpikir dari penelitian yang hendak meneliti hubungan antara variabel X, yaitu lingkungan belajar di sekolah, dengan variabel Y, yaitu prestasi belajar matematika siswa. Nah, dari kerangka berpikir tersebut, dapat dilihat bahwa prestasi belajar matematika siswa dan lingkungan belajar di sekolah itu saling berhubungan. Untuk itu, peneliti hendak meneliti tentang hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa. Adapun hipotesis dari penelitian saya adalah HA, terdapat hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia, sedangkan H0, tidak terdapat hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitiannya adalah kuantitatif korelasional yang menggunakan rumus produk momen, waktu penelitian tahun ajaran 2019-2020, tempat di SDN 1 Margamulia, populasi siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia, sampel 32 siswa kelas 5, teknik pengumpulan data, angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan sampel menggunakan total sampling, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan uji normalitas data dan pengujian hipotesis. Hal yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah angket. Sebelum menggunakan angket tersebut, peneliti mengukur validitas dan reliabilitas angket tersebut terlebih dahulu dengan cara melakukan uji coba angket tersebut ke 20 siswa kelas 5 SDN 2 Margamulia. Yang kemudian, hasil uji coba angket tersebut dihitung menggunakan rumus produk momen untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen tersebut. Nah, setelah dihitung, didapatkan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel. Maka, semua soal tersebut dinyatakan valid. Nah, instrumen yang digunakan tersebut belum tentu reliable. Maka harus diuji dulu tingkat reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Kemudian dari hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa R11 lebih besar daripada R tabel. Maka instrumen yang peneliti susun memiliki tingkat reliabilitas. Dengan demikian, angket yang peneliti susun layak dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Untuk mengetahui hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar, peneliti menyebarkan angket kepada 32 responden sebanyak 20 item pertanyaan dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, interval kelasnya adalah 7. Dihitung dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah plus 1 dibagi jumlah kategori. Kemudian mendapatkan hasil 6,33 sehingga dibulatkan menjadi 7. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa jumlah yang diperoleh interval nilai 39-45 adalah 11 siswa mencapai 34,4%, 46-52 adalah 15 siswa mencapai 46,9%, dan interval 53-59 adalah 6 siswa mencapai 18,7%. Maka dapat dipahami bahwa lingkungan belajar di sekolah SDN 1 Margamulia itu masih kurang baik. Untuk mengetahui prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia, peneliti menyajikan nilai ulangan tengah semester. Berdasarkan perhitungan kelas interval di atas, diketahui bahwa nilai intervalnya 18,66 dan dibulatkan menjadi 19. Kemudian jumlah interval untuk variabel terikat peneliti ini adalah data dari interval di atas dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.
Berdasarkan tabel di atas, siswa yang mempunyai prestasi belajar kategori rendah berjumlah 11 siswa yang dengan persentase 34,4. Siswa yang mempunyai prestasi belajar kategori sedang berjumlah 17 siswa dengan persentase 53,1. Dan siswa yang mempunyai prestasi belajar kategori tinggi berjumlah 4 siswa dengan persentase 12,5%. Dari data tersebut, maka dapat dipahami bahwa prestasi belajar siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia mata pelajaran matematika ini masih tergolong rendah. Sebelum peneliti menguji hipotesis, maka terlebih dahulu peneliti akan menguji apakah data yang nantinya akan diuji tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berikut peneliti sajikan hasil uji normalitas data dengan bantuan program SPSS 2016 sebagai berikut. Berdasarkan uji normalitas menggunakan program SPSS di atas, diketahui bahwa nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov 0,942. Berdasarkan kaidah keputusan bahwa signifikan 0,942 lebih besar daripada 0,05, dengan demikian, maka data di atas dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Agar dapat melakukan pengujian hipotesis ini, maka data-data tersebut yang telah ada akan dianalisa dan diolah dengan menggunakan rumus produk momen. Setelah diperoleh harga R hitung 0,689, langkah selanjutnya adalah mencari taraf signifikan dari kedua variabel dengan mengkonsultasikan nilai R produk momen pada taraf signifikan 5%. Yang lebih dahulu dicari adalah nilai DK. Kemudian ditemukan bahwa nilai DK-nya itu 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Dengan DK sebesar 30, maka dapat diperoleh harga titik R tabel sebagai berikut. N sama dengan 30 pada taraf signifikan 5% sama dengan 0,361. Dengan demikian, R hitung 0,689 lebih besar daripada R tabel 0,361 pada taraf signifikan 5%. Atau dapat diformulasikan sebagai berikut. 0,689 lebih besar daripada 0,361. Nah, dari hasil perhitungan di atas, berarti hipotesis yang diajukan atau HA diterima dan HO ditolak. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia. Besarnya R hitung yaitu terdapat korelasi yang positif antara variabel X dan variabel Y, diperoleh bahwa R hitung 0,689 terletak antara 0,60 sampai 0,80 yang memiliki tingkat interpretasi kuat dan tinggi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia memiliki hubungan yang kuat dan tinggi. Nah, berdasarkan hasil dari penskoran pada angket, dapat diketahui bahwa terdapat 32 siswa yang menjadi sampel penelitian, ada 11 siswa yang menjawab dengan kategori rendah, 34,4%, sebanyak 15 siswa yang menjawab dengan kategori sedang, 46,9%, dan hanya 6 siswa yang menjawab dengan kategori tinggi, 18,7%. Maka dapat diketahui bahwa lingkungan belajar di sekolah SD 1 Margamulia itu masih kurang kondusif. Prestasi belajar siswa dapat diketahui dengan 32 siswa yang menjadi sampel penelitian. Terdapat 11 siswa yang memperoleh prestasi belajar kategori rendah, 34,4%, sebanyak 17 siswa memperoleh prestasi belajar kategori sedang, 53,1%, dan hanya 4 siswa yang memperoleh prestasi belajar kategori tinggi, 12,5%. Maka dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas 5 SD 1 Margamulia itu masih sangat rendah. Selanjutnya, berdasarkan dari pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus produk momen, dengan demikian dapat diketahui bahwa R hitung 0,689 lebih besar daripada R tabel 0,361. Karena R hitung lebih besar daripada R tabel, maka hipotesis alternatif atau HA diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lingkungan belajar di sekolah dalam kriteria rendah, kemudian prestasi belajar siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia juga dalam kriteria rendah, kemudian terdapat hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 1 Margamulia. Berikut dokumentasi dari penelitian saya. Baik, sekian dari presentasi seminar hasil dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.